Shalom, apa kabar keluarga besar Sekolah Cita Hati IS? Terima kasih buat kesempatan hari ini merayakan bersama. Walaupun lewat ibadah Natal online, tapi secara pribadi saya, Reynold Sinaga, mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Doa saya kiranya kasih kemurahan Tuhan selalu menyertai, memelihara, dan melindungi kita. Secara khusus saya menyapa dan mengucapkan selamat Natal kepada anak-anak, teman-teman, adik-adik SMA Cita Hati IS. Biar perayaan Natal hari ini sungguh memberi berkat, membangun kita untuk semakin memuliakan Tuhan. Memulai khotbah saya ingin mengajak teman-teman, adik-adik saya SMA Cita Hati IS merenung sejenak. Kalau kita memilah-milah, melihat situasi yang ada, bahwa Natal-Natal yang ada, yang dirayakan tiap tahun oleh banyak orang Kristen, bahkan juga non-Kristen merayakannya, menjadi sebuah tradisi biasa. Tradisi yang mulai kehilangan maknanya, tergerus, di mana Natal menjadi sebuah aktivitas perayaan biasa, bahkan menjadi ajang liburan, berpesta, fun, dan lain sebagainya. Ada beberapa anak-anak muda kalau kita dengar berkata, kamu Natalan kemana? Mau liburan kemana? Saya mau keluar negeri. Kamu liburan domestik kah? Jadi ada satu fenomena bahwa Natal ya sekedar libur dan sekedar menikmati hal-hal yang berbau kesenangan dan kenikmatan secara daging dan fisik ini. Tapi saya berdoa anak-anak muda generasi Sekolah Cita Hati, anak-anak SMA, hari ini kita mulai belajar bahwa Natal bukan perayaan biasa. Ada banyak orang, sukacita, antusias. Waktu mereka mau libur dan mereka merencanakan liburan, mereka persiapkan segala sesuatu. Mereka searching tiket yang murah, tiket yang bagus. Mereka searching lokasi-lokasi tempat untuk bisa menikmati liburan, untuk bisa menikmati pemandangan yang indah. Mereka searching juga lokasi-lokasi kuliner yang enak, yang rekomendasi. Dan mereka sungguh mempersiapkan segala sesuatu, fasilitas, outfit yang mendukung, dan juga fasilitas gadget untuk mereka bisa berselfie ria. Luar biasa, antusias sekali. Teman-teman juga pasti pernah mengalami hal yang sama, bukan? Saya juga pernah mengalami hal yang sama dalam berbicara tentang liburan. Tapi saya ingin teman-teman kita coba memikirkan sejenak bahwa kalau ada begitu banyak orang antusias untuk mempersiapkan detail-detail liburan, tempat-tempat yang mereka kunjungi itu dengan antusias, semangat. Bagaimana dengan hidup yang akan kita terima kelak kalau kita meninggalkan dunia ini, yaitu hidup yang kekal? Apakah kita juga antusias? Apakah kita juga mempersiapkan hidup kita ini untuk kita bisa layak beroleh bagian dalam hidup kekal? Apakah kita juga mempersiapkan detail-detail, langkah-langkah, rencana-rencana kita untuk kita bisa berkenan, memuliakan Tuhan lewat hidup kita? Ada banyak orang demi kebahagiaan, kesenangan, sukacita sesaat, menghabiskan energi, waktu, dana yang luar biasa. Tetapi mereka tidak seantusias yang sama dalam menata hidup, dalam berubah, dalam beribadah, bahkan dalam mempersiapkan hidupnya kelak kalau dia kembali kepada Tuhan dalam kekekalan. Saya ingin Natal hari ini kita merayakannya dengan sebuah kerinduan bahwa Natal menjadi reminder, pengingat untuk kita coba merefleksi hidup kita. Apakah hidup kita ini sudah siap, sudah menata hidup kita ini untuk berkenan kepada Tuhan, pemilik hidup kita. Luar biasa, tema dari Sekolah Cita Hati hari ini adalah Yohanes 3 ayat yang ke-19. Terang telah datang ke dunia. Sekali lagi, terang telah datang ke dunia. Saya percaya setiap tema Natal memiliki tema yang mirip, bahkan semuanya bermuara kepada satu kata, terang. Natal adalah berita sukacita di mana terang yang adalah Tuhan sendiri datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa, yang sudah terikat dengan kegelapan ini, supaya kita beroleh keselamatan, beroleh sebuah kebahagiaan, beroleh sebuah
kemenangan-kemenangan, kebebasan dari kuasa si jahat. Ini berita yang sangat dinantikan oleh banyak orang, teman-teman. Saya ingin kita mulai bangkit dan menyadari ya, setiap kita datang, setiap kita merayakan Natal, kita berkata, yes, terang Tuhan sudah datang. Yesus sudah ada di dalam hidup saya. Saya harus menjadi pribadi yang berbeda. Bukan lagi pribadi yang gelap, tapi pribadi yang hidup di dalam terang Tuhan. Karena kita tahu berita Natal di mana terang Tuhan datang ke dunia ini, itu berarti terang itu memberi sebuah pengharapan, teman-teman. Terang itu memberi sebuah solusi. Terang itu menawarkan sebuah kebebasan untuk banyak orang yang hari itu pada masa di mana Yesus datang ke dunia ini sedang terikat, terkungkung, terpenjara dengan yang namanya ikatan-ikatan dosa, hidup dalam perbuatan kejahatan, hidup di dalam kegelapan. Sehingga terang itu begitu dinanti-nantikan. Bukankah berita yang sama terjadi di masa kita hidup sekarang? Bahwa ada begitu banyak hal-hal yang jahat, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang membuat orang khawatir, cemas. Bahkan di tengah pandemi yang berbulan-bulan kita lewati, sepertinya seluruh dunia sedang mengalami kegelapan. Saya mau beritahu, berita Natal yang hari ini kita rayakan ini adalah berita yang tepat, saat yang tepat untuk kita diingatkan bahwa terang Tuhanlah yang kita perlukan dalam hidup ini. Bahwa kebutuhan terutama dari hidup saya dan teman-teman dan setiap kita adalah terang. Terang itu berbicara sukacita. Terang itu berbicara damai. Terang itu berbicara pengharapan. Terang itu berbicara sebuah solusi, jalan keluar untuk semua pergumulan hidup kita. Karena kegelapan membuat orang hari ini hidup di dalam kejahatan. Kegelapan yang dikerjakan oleh iblis, sang penguasa kegelapan, membuat orang hidup dalam rupa-rupa kecemaran. Makanya jangan kaget berita yang kita dengar, ada seorang anak tega, menyakiti, melukai, bahkan membunuh orang tuanya hanya demi warisan. Mengapa bisa? Karena kegelapan menguasai hatinya. Mengapa kita bisa melihat ada begitu banyak orang melakukan hal-hal yang begitu jahat? Sederhana, kegelapan menguasai hati dan pikiran mereka. Semua bermuara kepada kegelapan yang menguasai hati dan pikiran. Saya percaya teman-teman, berita Natal harusnya menyadarkan kita bahwa solusi atas semua pergumulan, solusi atas semua kesakitan, semua kejahatan, semua malapetaka adalah terang Tuhan terbit atas setiap orang, atas setiap pemerintah, atas setiap pemimpin, atas setiap orang-orang pejabat, penguasa, atas setiap anak-anak muda seperti saya dan saudara generasi muda. Kalau terang Tuhan ada di dalam hidup kita, kita akan mewarnai dunia ini dengan kasih, dengan sukacita, dengan damai. Ini yang dibutuhkan. Jadi berita Natal yang sejati adalah terang Tuhan datang ke dunia ini. Haleluya, haleluya. Biar kita bersama-sama punya pandangan, mindset yang sama bahwa Natal adalah kedatangannya menawarkan solusi atas semua pergumulan yang dialami oleh dunia ini. Teman-teman, apa respon kita terhadap Natal? Bila kita tahu bahwa Natal adalah berbicara tentang terang telah datang ke dunia ini, maka saya ingin mengajak saudara membaca ayat ini, saudaraku, di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-19-20 dikatakan begini, sehingga manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kegelapan itu adalah hidup yang dalam kejahatan. Semua perbuatan jahat. Ayat 20, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Jadi ada satu kondisi realitas yang harus kita sadari, bahwa kecenderungan orang hari ini lebih menyukai kegelapan. Ini adalah sebuah tantangan.
Ini adalah sebuah pergumulan yang harusnya menggugah kita, membangkitkan kita. Supaya sungguh-sungguh Natal itu benar-benar dialami. Kuasanya itu dialami oleh semua orang. Karena ternyata dunia lebih menyukai kegelapan. Generasi di luar sana lebih menyukai kegelapan. Karena ternyata kegelapan itu membuat semua perbuatan jahat mereka tidak terlihat. Dan mereka bisa menyembunyikan dosa mereka. Nah, ini saatnya kita membagikan, menyatakan Natal bagi banyak orang. Bahwa terang Tuhanlah yang lebih berkuasa dari kegelapan. Kegelapan tidak pernah bisa menang daripada terang. Kegelapan tidak pernah bisa menyingkirkan terang, sekecil apapun terang. Bahkan sekalipun hanya sebuah lilin kecil, ketika dibawa kepada sebuah ruangan yang hitam, gelap, pekat, maka kegelapan akan menyingkir. Dan saya percaya kalau Yesus berkata dia adalah terang, maka semua kegelapan apapun yang paling pekat, kejahatan apapun yang paling pekat dilakukan oleh dunia, oleh banyak orang, maka itu akan kalah dengan terang Tuhan. Ini berita yang luar biasa, teman-teman. Makanya respon kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah datang kepada terang itu. Menerima terang itu. Percaya kepada sang terang itu. Ayat 21 dalam Yohanes pasal 3 berkata, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang pada terang itu. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan di dalam Tuhan. Bahwa dia melakukannya di dalam kebenaran. Saudara, perhatikan bahwa ternyata Yohanes berkata, kalau kita ingin hidup melakukan hal-hal yang benar, maka sederhana yang pertama kita lakukan adalah datang pada terang itu. Karena dari diri kita tidak bisa mengalahkan kegelapan. Dari diri kita tidak bisa menang kepada kegelapan. Karena natur dosa itu menguasai kita. Sejak Adam dan Hawa nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa, semua orang yang lahir sudah terikat di bawah natur dosa. Hukum dosa. Kita tidak bisa menang terhadap dosa dari diri kita. Maka langkah yang pertama dalam berita Natal hari ini adalah engkau harus datang kepada terang. Kau harus datang kepada Yesus sang terang itu. Kau terima. Karena ketika engkau lakukan, dikatakan apa? Engkau bisa melakukan hal-hal yang benar. Amin. Saya percaya hanya terang yang berasal dari Tuhan yang memampukan kita untuk bisa melakukan hal-hal yang benar, yang baik, yang mulia, yang suci, yang kudus. Kita tidak bisa tanpa terang Tuhan ada di dalam kita. Maka langkah pertama saya mau mengajak anak-anak SMA Cita Hati, mari bersama-sama buat keputusan hari ini dan berkata, yes Tuhan, aku mau menerima terang-Mu masuk dalam hatiku, terangi hidupku. Maka saya percaya seberapa besar pun pergumulan saudara akan dosa, akan masa lalu, akan hal-hal yang berat yang kau alami, terang Tuhan sanggup mengubah dan menjamah hidupmu. Saya ingin menceritakan beberapa hal bahwa sejak 2003, teman-teman, ada satu kesempatan, kehormatan yang luar biasa. Tuhan buka jalan saya melayani berbagai pemuritan dan berbagai retret di mana banyak anak muda dan generasi yang sudah saya layani. Dan tahukah teman-teman bahwa ketika mereka menerima terang, saya melihat ada begitu banyak orang yang diubah hidupnya. Ada satu pemuda, saya pernah ingat pemuda ini belajar taekwondo. Dari sejak muda dia belajar taekwondo, segala bentuk kekerasan. Ia lakukan itu hanya cuma satu, pengen melawan papanya. Pengen bila perlu kalau bisa dia bunuh papanya. Kenapa? Dia pahit sekali. Dia benci. Kenapa? Karena ternyata teman-teman, papanya itu lebih sayang kepada burung peliharaannya daripada dia. Karena satu kali teman-teman dia disuruh papanya menjaga burung peliharaan papanya, dia lupa ngasih makan.
salah satu burung kesayangan papanya itu mati. Waduh, papanya itu jewer telinganya, terus digampar. Dan bahkan yang luar biasa waktu digampar itu kena telinganya, teman-teman. Telinga kanannya itu berdengung dan dia mulai kehilangan pendengarannya sebelah. Wah, dia benci sekali. Dia kabur dari rumah. Dia tidak mau sekolah lagi. Dia hidup di jalanan. Dia mulai jadi preman. Dia melakukan semua dosa-dosa yang begitu luar biasa. Dan satu hal yang menjadi cita-citanya. Dia menguasai ilmu bela diri. Dia belajar taekwondo supaya dia bisa lawan. Karena papanya besar dan saudaraku itu menguasai itu ya. Bela diri. Jadi dia berpikir dia harus kalahkan papanya begitu. Tapi tahukah Anda, satu kali waktu dia mengikuti retret yang tanpa sengaja diajak temannya. Dan di retret itu, dia dijamah, dilawat Tuhan, terang Tuhan masuk dalam hatinya. Dia menangis, dia berguling-guling. Dan dia begitu merasakan jamahan Tuhan. Dia menangis. Bahkan yang luar biasa, kebenciannya diangkat sama Tuhan. Dia bisa mengampuni papanya. Dia bisa berubah yang tadinya hidup di jalanan, hidupnya ngawur, jahat. Dia berubah menjadi seorang anak muda yang baru, yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Saya mau beritahu, kalau apa yang mengubah anak muda ini bukan pembicara, bukan retretnya, tapi Yesus sang terang itu masuk ke hatinya, menarik semua kegelapan dan memenuhi dia dengan kebenaran, dengan damai. Sehingga dia bisa mendatangi papanya dan dia peluk. Dia berkata, "Papa, saya minta maaf, saya ampuni engkau." Apa yang bisa membuat dia berubah? Terang Tuhan. Ketika dia terima, terang itu mengubah dia. Ada satu kisah yang luar biasa lagi, teman-teman. Satu kali saya bersama dengan salah satu orang hamba Tuhan sedang berbicara di sebuah rumah. Tiba-tiba ada seorang anak muda itu masuk ke rumah dengan tanpa mengetok dan dia berteriak, "Hei, saya melihat ada seperti terang. Saya ingin menantang siapapun yang ada di rumah ini." Ternyata apa yang terjadi, teman-teman? Anak muda ini belajar ilmu kuasa gelap, mantra-mantra. Dia meditasi kuasa gelap. Dan dia merasa hidupnya sakti. Dan tahukah teman-teman, saya tidak pernah lupa peristiwa ini. Anak muda itu, waktu dia menantang kami yang kami tidak mengerti apa, tapi dia merasa secara penglihatan seperti ada sinar bersinar di atas rumah dan dia merasa ada orang sakti di rumah itu. Jadi dia ingin menunjukkan kekuatan. Pendeta yang saya ajak ngobrol tiba-tiba berkata, "Ayo kita doakan." Tahukah teman-teman, yang terjadi adalah ketika situasi yang tidak pernah saya lupakan itu, kami berdoa, kami nyanyi, saya ambil gitar, saya mainkan lagu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa yang terjadi, teman-teman? Itu seperti yang di film-film terjadi. Anak muda itu berkali-kali terlempar. Dia berteriak panas, panas. Sekitar 2 jam, doa yang cukup panjang. Membuat kami sangat lelah itu adalah, dia akhirnya berteriak, "Saya kalah, saya kalah." Dan waktu itu kami doakan, kami layani, dia terima Yesus. Dan akhirnya kami dengar berita kemudian bahwa dia masuk sekolah Alkitab dan jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Wah, kami sangat senang. Apakah teman-teman mau berkata kami sakti? No, kami tidak sakti. Kami tidak punya apa-apa yang bisa kami andalkan. Yesus yang terang itu mengubah ini anak muda menjadi anak muda yang cinta Tuhan, bahkan menjadi pelayan Tuhan. Kuasa kegelapan tidak pernah bisa menang kepada kuasa terang Allah. Sekali lagi saya mau katakan, teman-teman, biar berita Natal ini saudara nyadari, kalau terang Tuhan datang, kegelapan menyingkir, kuasa gelap menyingkir. Maka kalau ada di antara saudara yang sedang terikat kuasa gelap, datang kepada terang. Yesus Kristuslah sang terang itu. Dia sanggup memerdekakan, melepaskan engkau. Haleluya. Yang kedua, kalau kita sudah datang kepada terang, percaya kepada Yesus sang terang itu, apa yang kita lakukan? Yang kedua, Efesus pasal yang ke-5 berkata demikian. Saya bacakan Efesus pasal yang ke-5
ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Yang pertama, kalau saudara sudah terima terang dan percaya kepada Yesus terang itu, maka dengar berita Natal hari ini adalah engkau bukan lagi kegelapan. Engkau adalah anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Itulah tujuan Yesus datang sebagai terang ke dalam dunia. Supaya kita anak-anak terang juga membagikan terang kepada orang-orang yang belum memiliki terang itu. Supaya banyak orang datang, berubah dan diselamatkan. Engkau dipanggil, engkau ada saat ini merayakan Natal. Tuhan bilang, bangun, engkau anak terang. Nyatakan, bagikan terangmu. Jangan nikmati terang itu sendiri. Kau harus jadi anak terang. Menyinari dunia yang penuh kegelapan. Ayat ini berkata, dulu engkau memang kegelapan. Dulu engkau memang ngomong kotor. Ayat 4 berkata, engkau juga perkataan kotor, kosong, sembrono. Itu dulu memang kau lakukan. Sekarang sebagai anak terang, kau gak boleh lagi ngomong kotor, sembrono. Kata-kata yang tidak pantas. Harusnya yang keluar dari terang hidup kita adalah kata-kata syukur. Kata-kata yang membangun, menasihati, menguatkan. Engkau tidak lagi anak-anak cemar. Kau tidak lagi hidup di dalam kecemaran. Di dalam yang namanya percabulan dan rupa-rupa keserakahan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa percabulan, rupa kecemaran, keserakahan jangan lagi ada di antara kamu. Jangan lagi ada kata-kata kosong ada di antaramu. Karena engkau sudah berpindah dari gelap kepada terang. Amin. Kalau kita masih hidup dengan kata sia-sia, kata-kata yang kosong, sembrono, mari kita bertobat. Kalau kita masih suka membuli, suka menyakiti, melukai orang lain, itu bukan produk dari terang, itu bukan sifat Tuhan yang adalah terang. Itu sifat kegelapan. Mari berubah, izinkan Tuhan memimpin, memandu hidup kita untuk menyatakan terang bagi banyak orang lain. Haleluya, haleluya. Saudara, saya percaya kalau dunia ini melihat anak-anak SMA Cita Hati Is adalah anak-anak terang, mereka akan berkata, wow, sungguh Yesus hidup di dalam saudara. Mereka bisa datang dan percaya kepada Yesus. Tahukah kita, ketika kita menjadi anak-anak terang, maka hidup kita akan menjadi hidup yang berkualitas. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, Iblis, pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang, Yesus sang terang itu datang untuk memberikan kita hidup dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Haleluya. Tahukah Anda bahwa kata hidup itu memiliki arti kata zoe. Zoe itu bicara hidup yang akbar, hidup yang berkualitas, hidup yang berbobot. Saya mendengar sekolah dari teman-teman ini salah satu sekolah yang berbobot, berkualitas sehingga banyak orang-orang yang datang dan ingin bersekolah. Saya berdoa bukan hanya sekolah Cita Hati yang berbobot, tapi semua murid-muridnya berbobot bukan secara intelektual saja, tapi secara karakter. Karena banyak orang pintar, banyak orang punya intelektual yang tinggi tapi karakter dan moralnya rendah. Generasi ini, bangsa ini bukan kekurangan orang-orang pintar. Negeri kita ini bukan kekurangan orang-orang hebat, profesor, orang-orang yang punya intelektual tinggi. Bangsa kita kekurangan orang-orang yang punya karakter. Terang Tuhan dalam hidup mereka. Saya berdoa lewat sekolah Cita Hati lahir satu generasi terang yang berkarakter Kristus yang menjadi kesaksian. Karena apa? Karena ada anak-anak SMA Cita Hati yang menerima terang, percaya kepada terang dan hidup sebagai anak terang. Maka kita akan melihat bahwa keselamatan juga akan dinyatakan bagi banyak orang lain. Haleluya. Saya ingin tutup dengan sebuah quotes bagus dari seorang Helen Keller. Saya tahu dan saya mungkin berpikir atau teman-teman sudah semuanya pernah membaca kisah Helen Keller. Seorang yang luar biasa, walaupun dia buta, tuli, karena dia buta, tuli, dia nggak pernah dengar, dia jadi akhirnya bisu, susah bicara. Dan apa yang dia katakan begini,
Dia dipakai luar biasa, teman-teman. Dia menulis sebuah buku yang bagus, The Story of My Life. Bahkan kisah hidupnya menginspirasi banyak generasi untuk bisa berdampak. Luar biasa, sekalipun dia buta, dia kuliah, dan dia berhasil dengan nilai terbaik. Dan luar biasa, dia memberi pengaruh banyak orang. Dia berbicara di hadapan para pembesar presiden, dia memberi warna di sana, menyatakan pengaruh yang luar biasa. Apa yang dia katakan? Salah satu quotes-nya dia berkata begini, teman-teman. Lebih baik aku dilahirkan buta ke dunia ini daripada saya lahir dengan mata yang normal, tapi hidup saya, perbuatan saya adalah kegelapan. Saya benci dengan orang-orang yang hidupnya normal, tidak ada kecacatan, tapi semua yang dia lakukan adalah hal yang sia-sia, tidak berdampak, tidak berbuat sesuatu kebenaran, hidup dalam kegelapan. Luar biasa. Dia sedang memberikan sebuah penegasan bahwa kecacatan fisiknya tidak menghalangi dia untuk menyatakan terang Tuhan. Dia menjadi teladan, dia menjadi inspirasi. Saya mau beritahu teman-teman, kalau terang datang ke dunia ini, itu bukan hanya sekedar pengharapan, sukacita, damai, bukan hanya bicara tentang solusi, tapi saya mau beritahu, terang itu juga berbicara tentang hidup yang memberi inspirasi. Saya berdoa, teman-teman, engkau akan memberi inspirasi dalam semua cita-citamu. Ada yang mungkin jadi pebisnis, mungkin ada jadi dokter, jadi guru, jadi hamba Tuhan, atau jadi pejabat-pejabat di pemerintahan. Saya mau beritahu begini, engkau harus jadi inspirasi di sana. Itulah berita Natal datang ke dunia ini, supaya engkau menerangi dunia dengan inspirasi kehidupan yang berasal dari terang Tuhan. Zoe, hidup yang berkualitas, hidup yang berbobot. Itu yang membuat dunia akan melihat bahwa sungguh Kristus ada di dalam hidup saudara. Haleluya. Mari teman-teman, biar meresponi Natal ini, kita sungguh-sungguh sadar bahwa kita perlu terang. Yang pertama, datang pada terang, percaya, terimalah terang itu di dalam hatimu. Yang kedua, mari hiduplah sebagai anak terang. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus adalah terang dunia. Dan Matius 5 ayat 14, engkau juga adalah terang dunia. Berarti kita ini harus menerangi dunia ini. Kita harus menjadi orang-orang yang memberi dampak, memberi inspirasi, memberi solusi kehidupan. Karena Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita, bukan dari diri kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah menerima berita Natal bahwa Engkau telah datang ke dunia ini sebagai terang untuk menerangi kegelapan. Engkau mengerjakan kebenaran supaya menerangi dunia ini yang penuh dengan kejahatan berubah menjadi penuh dengan damai, kebaikan, kemuliaan. Supaya kami bisa juga beroleh keselamatan dan kelak kami akan beroleh bagian dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau lahir, Kau datang ke dunia ini. Supaya kami yang tadinya adalah kegelapan, beroleh bagian dalam terang, menjadi anak-anak terang. Kami rindu, Tuhan, kami menjadi anak-anak terang. Hamba-Mu berdoa Tuhan, SMA Cita Hati Is, dan seluruh keluarga besar Sekolah Cita Hati Is, benar-benar bukan hanya sebagai institusi sekolah yang berbobot berkualitas, tapi melahirkan satu generasi yang menjadi terang, menjadi inspirasi, menjadi solusi, menjadi Tuhan pemberi dampak bagi banyak dunia, menjadi history maker Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar meresponi Natal, menjadi reminder, pengingat kami, menjadi rema dalam hidup kami, bahwa kami harus berubah. Kami tidak bisa lagi hidup sebagai kegelapan. Kami harus menjadi anak-anak terang. Terima kasih buat terang-Mu. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman, tapi Tuhan berbicara terus dalam hati kami. Berkati sekolah Cita Hati Is, pakai terus naik ke level yang lebih tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Natal. God bless you all.